Seorang ibu mengundang kami untuk berdialog dengan anak-anaknya yang masih Kristen. Kampung Inggris, Pare, Kediri menjadi saksi bisu atas dialog sakral antar umat beragama ini. Apakah yang terjadi saat di akhir dialog? Allahul Musta'an, selamat menyaksikan. Tapi kan ini kan Yeremia ini kan hidup di masa di mana sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya gitu loh. Maksudnya Israel sudah masuk ke tanah perjanjian. Datang ke sini itu masih ragu-ragu. Jadi dari ibu sendiri udah pelajari aja dulu. Nanti cari kebenarannya atau gimana gitu. Sesampainya di sini dengan banyaknya tadi penjelasan yang Ustadz berikan, terus sesi diskusi Ustadz sama kakak saya tadi itu memberikan saya keyakinan yang lebih gitu. Bersedia bersyahadat pada malam ini? Asyhadu Allah ilaha illallah. Jadi orang berbuat keburukan, ya sudah nanti akan ada balasannya. Tidak mungkin orang berbuat jahat, berbuat dosa, Yesus yang pikul. Orang membunuh orang, Yesus yang pikul. Orang korupsi, Yesus yang pikul dosa. Orang memperkosa orang, Yesus yang memikul dosa. Tidak ada. Alkitab itu tidak ada ucapan Yesus seperti itu. Justru diperkuat lagi di kitab Yehezkiel pasalnya 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Ya. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya, anak tidak akan menanggung kesalahan bapaknya. Jadi tidak ada itu siapa menebus dosa, dosa siapa yang menebus ditebus oleh siapa, tidak ada. Dosa anak ya dosa anak, dosa bapak ya dosa bapak. Dosa anak tidak bisa ditebus oleh Yesus, dosa bapak juga tidak bisa ditebus oleh Yesus. Karena dosa tidak bisa ditebus. Siapapun tidak bisa menebus dosa orang. Yang bisa menebus itu adalah pegadaian. Maksudnya gini, kalau orang punya hutang, ya uang, atau punya pegadaian, ya bisa ditebus oleh orang tuanya. Anak punya hutang, bapaknya bisa menebus. Bapak punya hutang, anaknya bisa menebus. Tapi kalau dosa, tanggung masing-masing. Sekarang pertanyaan saya sekarang, kalau kita menggunakan akal sehat, Mbak lebih memilih mana? A, silahkan lakukan apa saja, berbuatlah sesukamu, karena dosamu telah ditebus oleh Yesus. B, silahkan lakukan apa saja, lakukan apapun perbuatanmu, dan setiap perbuatan pasti akan ada pertanggungjawabannya. Mbak lebih pilih A atau lebih pilih B? B. Mbak? B. B. Mbak selamat. Mbak Sinta termasuk orang yang ketika Tuhan bagi-bagi kecerdasan, Mbak Sinta ikut ngacung. Jadi ketika Allah, ayo siapa yang mau kecerdasan? Mbak Sinta alhamdulillah ikut ngacung. Karena tidak logis. Ini ditebus ini ada yang menebus ini. Karena kalau seandainya segala dosa ada yang menebus, maka tidak ada laku itu namanya agama, silakan berbuat apapun gitu kan. Misal begini, ada orang nanti di akhirat ya, di surga ada orang jalan-jalan, dia dulu berbuat baik, dia ramah kepada orang, dia suka menolong orang, dia suka membantu orang, dia tidak suka berbuat kejahatan, dia masuk surga akhirnya. Lalu dia jalan-jalan, dia tempuh itu, dia ketemu orang. Hei, siapa Anda? Oh, dia jawab, saya dulu, katanya dia dulu katanya tukang begal. Jadi tukang begal motor, tukang begal kendaraan. Kalau ada kendaraan dibegal, yang yang punya kendaraan dipakai parang, meninggal, motor dibawa. Begitu terus kejadiannya, pekerjaannya. Loh, kok bisa masuk surga? Ya, karena dosa saya sudah ditebus oleh Yesus. Kaget dia. Jalan lagi dia, ketemu orang lagi. Bapak siapa? Dia akhirnya memperkenalkan diri. Dulu ceritanya adalah dia pejabat besar. Dia suka korupsi uang rakyat. Korupsinya sampai triliunan. Tukang begal uang rakyat. Loh, kok bisa masuk surga?
karena dosa saya sudah ditebus oleh Yesus. Kaget lagi dia. Terus kemudian dia jalan lagi, ketemu lagi. Siapa Anda? Debt collector. Dia memperkenalkan diri, katanya selama hidup di dunia dia sering perkosa wanita, suka main perempuan, mabuk-mabukan. Loh, kok bisa? Ini masuk surga? Kata dia, dosa saya sudah ditebus oleh Yesus. Akhirnya orang yang tadi itu mikir, lah, selama saya hidup di dunia saya selalu berbuat kebajikan, berarti nggak ada gunanya dong saya dulu itu. Tahu gitu saya dulu hidup di dunia ya foya-foya, main perempuan kan gitu kan, main apa saja sesuka hati, karena semua dosa ditebus oleh Yesus kan begitu. Inilah pentingnya logis dan inilah pentingnya kita mendalami tentang Alkitab, sehingga kita jadi tahu siapa Yesus sesungguhnya, apa yang terjadi sesungguhnya. Dan tidak pernah ada ceritanya, ini sekali lagi, tidak pernah ada ceritanya Yesus Kristus secara sengaja, sekali lagi, secara sengaja mengorbankan dirinya, ada panitianya, janjian semua, dan kemudian ada peristiwa penyaliban Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia. Ada cerita itu enggak? Tidak pernah ada cerita. Adanya apa? Adanya waktu itu pasukan Romawi mengejar-ngejar, mencari Yesus. Yesus bahkan menolak untuk disalib. Dan ceritanya waktu itu, siapapun orang-orang jahat waktu itu disalib. Bahkan yang disalib waktu itu bukan hanya Yesus Kristus. Kanan kirinya ada perampok toh, selain Yesus. Berarti kalau misalnya itu adalah penyaliban untuk penebusan dosa, berarti perampok kanan kiri Yesus itu juga untuk menebus dosa umat manusia. Karena memang acara itu bukan acara untuk penebusan dosa. Acara itu adalah acara penghukuman. Yesus Kristus dihukum waktu itu. Tetapi begini, begini. Di dalam Islam, orang Islam itu menaruh Yesus di tempat yang mulia. Dia tidak pernah disalib, dia tidak pernah disiksa, dia tidak pernah dibunuh. Kitab Galatia pasal 13 ayat 13, coba. Oh, Pak, kitab Galatia pasal 3 ayat 13, mohon maaf. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi, orang yang digantung di kayu salib, itu Alkitab sendiri yang nulis, itu terkutuk. Namun Islam itu memberikan penghormatan kepada Yesus, menempatkan Yesus di tempat yang mulia. Sesungguhnya Al-Quran dan Alkitab itu linear, Mbak. Linear. Tapi ini ada lanjutannya. Kenapa? Ada lanjutannya. Ya, boleh. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Iya, tapi itu tetap tulisannya siapa tadi? Ini tulisannya Paulus. Tapi ini kan juga tulisannya Yeremia. Iya, tulisannya Paulus. Enggak, maksudnya Iya. ngapunten ya, Iya. Pak. Di Yeremia yang ada kayak akulah Tuhan itu kan juga tulisannya Nabi. Tapi kan ini kan Yeremia ini kan hidup di masa di mana sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya gitu loh. Maksudnya Israel sudah masuk ke tanah perjanjian dan juga Israel juga kerajaannya sudah terpecah sampai dia dibuang ke Babel sama Tuhan. Itu kan Yeremia kan sudah hidup jauh dari itu, sedangkan Musa itu kan dia, bahkan Allah pun juga berfirman bahwa Musa tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian karena pada waktu itu Musa berbuat kesalahan gitu. Jadi sepertinya kalau ini itu adalah firman yang Musa terima, Iya. zamannya itu sudah jauh beda. Oke lah, sekarang misalnya, oke lah, Mbak terima itu bukan firman untuk Musa, ya. Tetapi kenapa lantas kemudian Mbak menerima perjanjian baru, terus kemudian menolak perjanjian lama? Enggak menolak. Ya, itu kan
Aku Tuhan, aku akan membalas setiap amal perbuatan manusia setimpal dengan perbuatannya. Terus kemudian Mbak itu tolak. Terus kemudian yang berikutnya itu Mbak percaya, lebih percaya atas kisah pembunuhan kepada Yesus Kristus. Pembunuhan ini untuk menebus dosa umat manusia. Ayo, Mbak tadi menerima itu, sementara Mbak menolak yang itu. Bukan menolak, Ustadz. Iya. Jadi ngapunten ya, Ustadz, Boleh, sebelumnya. boleh. Iya, jadi ini kan Yeremia, ini kan judulnya perikopnya kan Iya, boleh. pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Iya. Nah, ini kan berarti kan tulisan-tulisan dari Nabi yang bergumul. Boleh, ya. Berarti Oke. kan yang menuliskan Nabi, ngapunten. Boleh, Terus- nggak apa-apa. Maksudnya Mbak terima. Oke, saya terima itu. Tetapi Mbak kenapa menerima tulisan Paulus tadi sementara menolak Yeremia? Bukan menolak. Jadi kayak saya membandingkan. Ini kan sama-sama yang nulis itu Rasul, Nabi gitu. Ya. Sekarang itu posisinya sekarang perjanjian baru sama perjanjian lama sama orang Kristen itu disetarakan. Seakan-akan perjanjian lama sama perjanjian baru itu imbang begini. Sebenarnya orang Yahudi marah. Marah. Sementara ini tadi kita sudah terbukti bahwa Paulus ini tulisan-tulisan Paulus untuk jemaat-jemaat di kota-kota tertentu tadi. Terus kemudian disetarakan dengan kitab Tanakh, kitab Torah yang kepada Nabi Musa kan gitu kan. Nah, itu persoalan. Makanya gini. Mbak misalnya kalau mau terima dua-duanya kan tidak mungkin. Mbak harus pilih salah satu. Pilih lebih benar yang mana gitu kan. Antara yang tulisan Paulus itu, oke lah kalau misalnya Mbak itu anggap itu Yeremia, cuman itu bukan Musa, enggak apa-apa. Maksudnya Mbak pilih yang mana, lebih logis yang mana kira-kira. Gitu. Sama seperti ini, sama seperti ini. Tadi kan wajib bersunat. Ya. Kita Kejadian pasal 17 ayatnya 9 sampai 14. Terus kemudian Yesus bersunat. Lukas pasal 2 ayat 21. Mbak buka di kitab Galatia pasal 5 pasal 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, Ya. jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Yesus itu sunat. Yesus itu sunat. Terus kemudian perintah untuk bersunat itu ada di kitab Kejadian, yang tidak bersunat maka wajib dihukum mati. Sementara Paulus menulis sunat itu nggak boleh. Kalau engkau sunatkan dirimu maka Kristus tidak berguna bagimu. Nah, sekarang Mbak pilih yang mana? Mbak pilih yang perjanjian kekal Abraham tadi itu turun temurun, atau Mbak pilih yang tulisan Paulus? Haram. Kalau versi Paulus itu sunat itu haram. Babi misalnya, haram kan, Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8, Kitab Ulangan pasal 14 ayat 8. Terus kemudian Paulus itu menghalalkan semua, makan, semua makan, boleh dimakan kan itu. Sekarang pilih mana? Pilih perjanjian agung yang sudah disampaikan oleh Allah, oleh para nabi dan rasul zaman dulu, dan termasuk pada Yesus. Yesus itu tidak makan babi. Sementara datanglah Paulus menghalalkan semuanya, makan, semua boleh dimakan. Tapi kan, ngapunten nggih. Itu waktu itu kan Yesus kan juga pernah ngomong sendiri ketika orang Yahudi itu kayak ngerasani lah, katakanlah Yesus ketika ia makan. Nah, bahwa yang ia makan itu haram gitu kan. Tapi jawab Yesus, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut yang berasal dari hati itulah yang menajiskan.
perjanjian lama, yang haram ya haram. Buka Imamat pasal 10 ayat 9. Janganlah engkau minum anggur Iya. atau minuman keras, Iya, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, iya. supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Iya. bagi kamu turun-temurun. Iya. Jangan minum anggur. Pertanyaan saya sekarang, di gereja perjamuan kudus apa yang diminum? Anggur. Ajaran Paulus. Sementara di kitab Torah itu anggur haram. Pertanyaannya sekarang, Mbak pilih yang mana? Ikut ajaran Allah yang sesungguhnya yang diturunkan kepada Musa, Moshe, kepada Abraham dan kepada Yesus, atau ikut ajaran Paulus? Karena minum anggur itu ajaran Paulus di gereja perjamuan kudus. Bayangkan, dalam sebuah liturgi, tata cara ibadah di gereja, di tempat yang suci, tapi ternyata diharuskan minum anggur. Itu maksudnya tadi itu, semua itu bertolak belakang. Antara perjanjian Yesus lama begini, sama Paulus perjanjian baru begini. gitu loh. Jadi Mbak silakan tinggal pilih yang mana gitu kan. Paulus ini berhasil. Paulus itu adalah seorang tokoh yang awalnya membunuh orang-orang Nasrani, membunuh murid-murid Yesus. Sudah banyak sekali yang dia bunuh. Terus kemudian dia tiba-tiba mengaku bertobat tanpa ada saksi loh ya. Dia mengaku bertobat karena melihat cahaya dan dia mengaku melihat Yesus. Dia kemudian bertobat dan akhirnya dia mengaku sebagai nabi dan menulis surat-surat tadi itu kepada jemaat-jemaat yang lalu dijadikan sebagai kitab suci. Itu Paulus. Enek Nabi Paulus. Sementara orang kalau mau menjadi nabi, seseorang kalau menjadi nabi harus ada syarat-syaratnya toh. Kalau di Islam ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah misalnya. Terus kemudian ada syarat-syarat nubuah, termasuk nubuah. Nabi itu memiliki nubuah. Apa nubuah? Tahu nubuah? Nubuat. Iya, nubuat. Memiliki nubuat. Kalau nabi tidak memiliki nubuat, dia tidak bisa disebut sebagai nabi. Ada tidak di Alkitab, di perjanjian lama atau dimanapun yang menubuatkan tentang akan kenabian Paulus? Sementara kalau kita ingin lihat nubuat akan datangnya Nabi Muhammad SAW bertebaran di Alkitab, saya tunjukkan salah satunya. Mbak buka kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, Ya. seperti engkau ini. Ya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, minta tolong dibantu dibacakan satu. Saya bilang stop ini. Seorang nabi akan kubangkitkan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Stop dulu. Seorang nabi akan kubangkitkan dari antara saudara mereka. Jadi nabi yang akan bangkit, yang akan datang itu bukan dari golongan Bani Israel, bukan, tapi dari saudaranya Bani Israel. Sekali lagi, nabi yang akan datang setelah Musa itu akan ada nabi yang bukan dari golongan Bani Israel, tetapi dari saudaranya Bani Israel. Lanjut. Seperti engkau ini. Seperti engkau ini, ya. Seperti engkau ini Musa. Maksud seperti engkau ini, apa yang dilakukan Musa itu, nabi itu akan memiliki cerita yang sama. Misal, Musa itu menang berperang melawan Firaun. Nabi Muhammad juga menang berperang melawan orang-orang kafir. Musa selamat atas pengejaran rencana pembunuhan terhadap Musa. Nabi Muhammad juga selalu selamat atas rencana pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa memiliki istri, memiliki anak. Nabi Muhammad memiliki istri, memiliki anak. Kemudian Musa disampaikan firman kepada Musa dari Allah di atas gunung. Nabi Muhammad juga mendapatkan firman dari Allah di atas gunung. Jadi cerita seperti engkau ini banyak kejadian-kejadian hal yang sama. Lanjut.
Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, Ya. dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Jadi firman itu disampaikan di nabi yang akan datang, rasul yang akan datang ini bukan dengan loh batu, tetapi dengan apa itu? Dengan firman, dengan Ucapannya. dengan hafalan-hafalan. Al-Quran itu satu-satunya firman Allah di dunia ini yang turun dengan cara dihafal oleh ribuan, bahkan sekarang puluhan juta orang menghafal Al-Quran. Banyak anak-anak yang usia 5 tahun itu hafal Al-Quran 30 juz. Ada usia 7 tahun, 10 tahun. Anak-anak SDIT itu kelas 6 sudah wajib hafal 6 juz. Kalau tidak, maka tidak bisa lulus gitu kan. Dan seterusnya. Sementara yang lalu kami membuat tes ya, pembukaan. Silahkan bagi siapa saja yang hafal Alkitab ini satu lembar bolak-balik tanpa salah titik koma dan siap kami tes, maka akan berhadiah mobil BMW plus Pertamax full tank, gratis Pertamax full tank plus dapat sak sopirnya sekalian dikasihkan. Sampai sekarang sayembara itu tidak ada yang bisa menjawab. Hafal satu lembar bolak-balik Alkitab tanpa salah titik koma. Nah, firman Allah lewat Al-Quran itu diturunkan lewat ucapan-ucapan yang dihafalkan. Dan ini tadi itu Ulangan pasal 18 ayat 18 itu adalah satu ayat yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang Yahudi, bahkan orang Nasrani, orang Kristen pun tidak bisa menjawab ayat itu. Itu adalah kitab nubuah akan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Yang nabi yang akan datang adalah dari saudaranya Bani Israel, bukan dari golongan Bani Israel. Yesus dari Israel tidak, Bani Israel tidak. Dari Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad bukan dari golongan Bani Israel, dia dari golongan orang Arab. Saudaranya orang Bani Israel. Buktinya ada di kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Seperti Musa Ya. yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, Ya. tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari golongan Bani Israel. Tidak ada. Begitu. Itu adalah nubuat akan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Dan salah satu bukti kitab suci, hal-hal yang disebut sebagai kitab suci itu harus terjaga keasliannya. Kalau tidak terjaga keasliannya, maka itu batal menjadi kitab suci. Al-Quran dari sejak zaman dulu sampai sekarang ada kesalahan dikit saja yang dirubah satu kata saja, fi misalnya menjadi wa misalnya, pasti orang akan tahu karena hafalan orang Islam ini kuat sehingga oh ini palsu ini palsu ini. Hanya fi menjadi wa itu akan ketahuan. Contoh, kita akan buktikan. Ini TB2. TB2. Terbitan tahun 2023. Mbak lihat ini itu terbitan tahun berapa? (2019). 2019. Mbak buka kitab 2 Tawarikh pasalnya 22 ayatnya 2. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Mbak tadi Ahazia umur berapa tadi? 22. 22. Ini berapa Mbak? 42. Yang itu berapa? 22 tahun. Yang ini? 42. 42 tahun. 42 sama 22 sama enggak? Enggak sama. Sekarang Mbak buka 2 Samuel pasalnya 24 ayatnya 13. Iya. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri
3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu sehingga mereka itu mengejar engkau? Ya. Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbangkanlah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Itu berapa tahun kelaparan, Mbak? 3 tahun. 3 tahun. Ini berapa tahun? 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelaparan. 7 dengan 3 sama enggak? Enggak. Itu kalau di kampus ada skripsi begitu, itu namanya apa, Mbak? Inkonsistensi. Dalam? Inkonsistensi. Inkonsistensi. Konsisten. Coba Mbak sekarang, itu kan perjanjian lama. Sekarang kita coba perjanjian baru deh. Lukas pasalnya 24 ayatnya 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Iya, Ia mengambilnya dan memakan di depan mata mereka. iya, coba Mbak buka yang ini. Itu Yesus kasih makan sama orang, jadi kasih ikan goreng. Iya, Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. ikan bakar. Satunya ikan goreng, satunya ikan bakar. Digoreng sama dibakar beda nggak apa sama? Beda. Beda. Jadi kalau dalam skripsi, tesis, disertasi itu jelas bakar ya bakar. Jadi sebuah penelitian, oh ini Pak dosen ini dibakar ya, ikannya dibakar, digoreng dengan menit sekian, nanti baru diambil kan begitu, lalu kasih bumbunya ini garamnya sekian gram, gulanya sekian gram, terus kasih lomboknya sekian. Oh yang ini Pak dosen ini ikan bakar, berbeda ya. Tadi goreng, yang ini bakar. Ini dibakarnya apinya ini panasnya sekian Pak dosen, terus kemudian dibakar sekian lama. Itu tesis, skripsi, disertasi tidak konsisten sih, coret sama Pak dosen. Jadi ujian untuk menguji kitab suci itu sebagai kesucian itu ya dari mana? Ya dari kita analisa ini. Ini Mbak, perubahan ikan goreng, ikan bakar ini puluhan tahun terjadi dari kitab yang kuno-kuno dulu itu. Bukan hanya goreng bakar, banyak itu perubahannya. Mbak kalau tidak percaya Mbak buka HP, ketik aja Lukas, pakai HP-nya Mbak sendiri. Mbak kitab Lukas, ketik aja Lukas spasi 24.242 spasi versi paralel. Itu maka akan ketemu, sudah ketemu. Ya, yang versi paralel ya. Di situ Mbak ada tahun-tahun. Bible terbitan TB tahun sekian ya, 1974 kalau nggak salah ya. Terus yang Mbak pakai, yang Mbak baca itu TB yang versi tahun 1974 itu, yang pakai yang kemarin itu. Terus kemudian ada versi apa itu? Sheila Bear versi apa? Coba dibaca Mbak yang atas dulu. Yang atas dulu. Atas TB. Versi apa? TB. TB 1974. Oke, lanjut dibaca. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Iya, sepotong ikan goreng. Yang berikutnya, yang bawahnya apa itu? Bible apa? AYT. AYT itu sama, semuanya itu sama terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Satu penerbit. AYT tahun berapa itu Mbak? 2018. 2015, apa itu isinya? Lalu mereka memberikan sepotong ikan panggang kepadanya. Ikan panggang, tadi goreng, ganti ikan Panggang. panggang. Lanjut, yang bawahnya Mbak? TL54. Apa itu? TL54. Oke, TL. Lalu diberikannya dia ikan goreng sepotong. Ikan goreng sepotong. Lanjut, bawahnya lagi. Ini bis BIS. Tahun berapa Mbak? 85. 85. Apa itu isinya? Mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Sepotong. Ikan goreng. Ada tambahannya nggak? Plus apa? Nggak ada. Lanjut, bawahnya lagi. TSI TSI. 2014. Ya. Lalu mereka memberikan sepotong ikan bakar dan sepotong sarang madu kepadanya. Sepotong ikan bakar dan sepotong Sarang madu. sarang madu. Jadi bukan hanya ini, Gak ditambahin konsisten. lagi. Jadi kalau dalam riset penelitian dosennya itu belum, ini kok ada madunya, yang ini kok, oh dosennya marah itu, coret ini, seret gitu. Lanjut. Yang bawah lagi. MILT MILT. 2008. Hmm. Dan mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar dan madu lebah. Dan madu Lebah. lebah. Bakar
bakar, ikan bakar dan madu lebah. Lanjut, bawahnya lagi. Selabir. Syalabiar. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Sepotong ikan goreng. Ada tambahnya? Tidak ada. Bawahnya lagi tidak ada. Ada AVB APB tahun berapa itu? 2015. Tahun berapa? 2015. 2015. Dibacakan tidak tahu. Mereka memberi dia sepotong ikan yang telah dimasak. Sepotong ikan yang telah dimasak. Jadi dimasak ya. Dimasak itu di tanah ya, dikukus. Pokoknya Ada yang panggang, ada yang bakar, ada yang goreng, ada yang dikukus, ya. Ada yang dikasih sarang madu, ada yang madu lebah. Gitu kan? Mana yang benar? Jadi begitu Mbak. Pokok bahasan ini kalau di apa ya? Kita lanjutkan Jadi nggak konsisten, berubah-ubah, selalu berubah-ubah. Sejak zaman dulu sampai sekarang yang namanya Al-Fatihah ya tetap itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak boleh ada yang menambah. Kalaupun ada yang menambah pasti ketemu. Tidak ada yang boleh mengurangi. Dikurangi alif saja. Dikurangi lamnya aja. Kalau ada yang menambah, mengurangi pasti ketemu. Dari dulu sampai zaman dulu sampai sekarang yang namanya surat Yasin ya begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizur rahim dan seterusnya. Ada yang tidak boleh ada yang mengurangi, tidak boleh ada yang menambahi atau merubah. Sedikit saja, satu huruf saja, fa atau huruf kaf dikurangi pasti ketemu. Bacanya nggak enak udah. Palsu ini, palsu. Masya Allah, ini diskusinya luar biasa. Buat Mas Bambang, Mbak Sinta, dan kita semua, betapa kita ini sebagai hamba Allah, manusia sudah diberikan panduan ya yang sempurna. Ada umat, ada kitab suci. Nah, kitab suci ini yang otentik sampai hari ini ya terkonfirmasi dan validitasnya terjaga, dan memang Allah yang bilang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah juga yang menjaganya. Menjaganya bagaimana? Dengan tadi saya sampaikan para penghafal ya, muhafiz Quran banyak gitu ya, Masya Allah. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran, Al-Quran ini layatihil batilu min baini yadayhi wa min khalfih. Dia tidak akan kemasukan perkara yang batil dari sejak dulunya sampai akhirnya. Jadi tadi tersortir langsung, terfilter. Kalau misalnya ada kemasukan yang janggal satu huruf saja, maka akan ketahuan, dan Allah menjamin tidak ada kemasukan apapun. Itu originalitasnya kitab suci yang diakui seperti itu, seharusnya begitu. Dan insya Allah saya sampaikan lagi bahwa kalau kita memang meniti jalan menuju keridhaan Tuhan yang sesungguhnya, maka Al-Quran juga bertutur. Kata Allah itu, "Fama yahdillahu yashrah sadrahu lil Islam. Fama yuridillahu ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, maka akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, gitu ya. Dimudahkan pikirannya, hatinya jernih, terbuka, lapang dadanya untuk menerima kebenaran Islam, gitu ya, tidak sempit. Jadi mari kita punya akal pikiran dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menerima kebenaran ini. Ya, akal ini hanya instrumen untuk membenarkan firman Tuhan dalam bentuk wahyu ini ya. Akal kita berfungsi. Kemudian terakhir saya ingin sampaikan bahwa dengan hidayah ini, dengan hidayah Al-Quran, yahdi bihilahu man yattaba'a ridwanahu subula salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Kata Allah dalam Al-Quran, dan kami tunjukkan manusia itu dengan Al-Quran ke jalan keridhaan subula salam,
ridwan dan juga jalan-jalan keselamatan. Wa yahdihim, dan kami tunjukkan mereka ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus ya. Jadi Al-Qur'an tidak berkelok-kelok, tidak berubah-ubah, la raiba fi. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita umat Islam juga dituntut begitu. Mungkin belum belajar banyak tentang Al-Qur'an, tapi nggak boleh ragu dulu. Ya, yakin dulu. La raiba fi, hudal lil muttaqin. Maka kalau kita sudah tidak ragu, kita yakin, nanti akan terbimbing menjadi hamba yang takwa, gitu ya. Misalnya tadi Ustaz sudah banyak memberikan, ini ilmunya mahal ya, karena kalau kita cari sendiri, ya ini keluasan ilmu, dan insya Allah dengan ilmu pula lah keyakinan itu kan akan makin teguh ya. Kalau kita masuk Islam tapi nggak mau belajar juga, nanti rapuh ya, mengalami kerapuhan. Maka itu tentu ada proses belajarnya. Saya kira itu untuk tambahan. Ini malam-malam mudah-mudahan yang diberkahi buat kita semua ya, bulan suci Ramadan ya. Jadi ada Mbak Sinta, Masya Allah. Tidak ada harapan dari orang tua, dari bapak ibunya, kecuali kalau bapak ibunya muslim, tentu ingin juga anak keturunannya juga soleh-soleha menjadi muslim, dan sama-sama di dunia bersama, di akhirat juga bersama di surganya Allah Ta'ala, gitu ya. Dan itu hanya ada dalam bingkai Islam ya. Terima kasih. Dan sambil menunggu, Al-Quran juga bertutur kepada kita dalam firman-Nya. Allah SWT menyatakan bahwa inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Nah, sejak dulu kala dari Rasul pertama, para nabi itu ajarannya juga Islam semua, ajarannya tauhid ya, mentauhidkan Allah. Allah itu tidak berbilang ya, Allah itu tidak beranak dan diperanakan, gitu dalam konsep Islam. Sehingga banyak yang masuk di Islam itu karena tertarik konsep ketuhanannya. Secara teologi itu Robnya Esa, tunggal ya, tidak diperanakan dan juga tidak beranak dan diperanakan. Kemudian selain Allah jamin bahwa agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam, kita lihat juga, perhatikan dalam surat Al-Imran ayat 85, Allah menyatakan wa may yattaqi ghairal islami dinan falaikbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Mas Bambang, Mbak Sinta, dalam Al-Quran Allah menyatakan dengan tegas, siapa yang mengambil agama selain Islam, mengambil keyakinan selain ajaran Islam yang dibawa semua para rasul itu, maka orang tersebut tidak akan diterima ya amal ibadahnya, amal baiknya tidak diterima, kata Allah. Dan orang tersebut di akhirat termasuk orang-orang yang merugi ya. Nah, sebelum kita mengalami kerugian ini, kita dipandu sama Allah lewat ketemu Ustadz kita dan duduk di sini bersama Ibu, tidak ada lain ini dalam rangka ya menggapai, merengkuh, meraih kebenaran yang hakiki ya. Ini kita tidak sedang adu argumen, bukan ya, tapi mari itu sudah dipaparkan referensinya, ini kitabnya, mari ya, kalau kita mau diskusi secara ilmiah juga kita buka sama-sama, mana yang konsisten, mana yang inkonsisten ya. Nah, mana yang komit terhadap kebenaran, mana yang mulah maleh gitu kira-kira ya. Insyaallah itu betapa mahalnya keyakinan kita, dan mereka yang beriman ini ada jaminan keselamatan ya. Mungkin di agama lain juga bilang yang selamat itu hanya ajaran kami ya. Mungkin silakan mengklaim, tapi kita akan uji kebenaran itu. Ternyata Al-Quran sampai hari ini tetap menarik, bahkan di Eropa di mana-mana orang berduyun-duyun mempelajari Islam ya. Karena mereka tahu agama Islam itu tidak menyimpang dari jalan hati nurani dan fitrah mereka ya. Saya kira itu saja, terima kasih. Semua para nabi dan rasul zaman dulu itu semuanya menyembah Allah. Semuanya menyembah Allah. Tidak ada namanya Abraham menyembah Yesus. Tidak ada namanya Salomo menyembah Yesus. Tidak ada namanya Nabi Daud menyembah Yesus. Tidak ada bahkan namanya Nabi Musa menyembah Yesus. Selalu yang disampaikan itu sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Siapapun nabi, semua para nabi rasul, semuanya memerintahkan agar menyembah kepada satu-satunya Allah. Bahkan ini di kitab Keluaran pasal 20 ayat 3. Saya bacakan ini. Saya bacakan lafaz Hebrunya 20 ayatnya 3. Lo Adonai Lecha Elohim Akhirin Al Banai.
Sekali lagi, Lo Adonai Lecha Elohim Akhirin Al Banai. Ini kitab Torah yang menceritakan jangan ada padamu Allah-Allah yang lain di hadapanku. Jadi ini sudah jelas firman Allah. Allah itu satu, hanya aku, kata Allah. Tidak ada itu Tritunggal, ada Allah satu, Allah dua, Allah tiga, tidak ada. Bahkan Yesus Kristus pun selalu tidak ada satupun ayat yang Yesus memerintahkan agar umat manusia, terutama Bani Israel, menyembah dia. Tidak ada. Atau dia menyatakan dia Tuhan, tidak ada. Bahkan sekelas iblis pun, mohon maaf, sekelas iblis, makhluk yang paling hina, yang paling rendah, yang paling level paling jahat, itu sama Yesus dibilang, engkau harus menyembah Allah. Matius pasal 4 ayat 10, Pak. Minta tolong dibuka. Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Ya. "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, Ya. dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kata Yesus, nyala kau iblis. Hei, dia marah kepada iblis itu. Engkau harus menyembah kepada Tuhanmu, Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Seandainya Yesus itu Tuhan, dia pasti bertebaran ayat-ayat di Bible itu. Nyalah kau iblis, engkau harus menyembah aku ini Tuhanmu, dan kepada akulah engkau harus berbakti. Ini jelas sekali sudah. Yesus itu jujur selalu, di Alkitab setebalnya selalu jujur. Dia tidak pernah bahkan selevel iblis pun, makhluk yang jahat, yang paling hina, yang mudah sekali buat Yesus membohongi ya. Pada iblis itu mudah sekali Yesus membohongi iblis, tapi tidak, Yesus jujur. Hei iblis, nyala engkau. Marah dia. Hanya kepada Allah lah saja engkau berbakti. Sembahlah Tuhanmu, Allahmu, kepada Dia sajalah engkau berbakti. Demikian kita akhiri, dan saya izin sekarang bertanya kepada Mas Bambang. Mas Bambang, apakah hari ini ada keinginan untuk mengikuti ajaran Yesus yang sejati? Ada keinginan? Ya. Apakah ada keinginan Mas Bambang untuk mengikuti perintah Yesus agar menyembah kepada Allah satu-satunya sesembahan? Ya. Apakah Mas Bambang bersedia bersyahadat pada hari ini? Sedih. Ada yang memaksa Mas Bambang bersyahadat? Tidak. Apakah Mama yang menyuruh bersyahadat? Tidak. Mama, Bu Ira? Tidak. Tidak. Mas Bambang mohon dibantu diinformasikan apa yang sesungguhnya terjadi pada Mas Bambang sehingga Mas Bambang berkenan untuk bersyahadat pada malam hari ini. Baik. Mungkin awalnya saya kayak nggak datang ke sini itu masih ragu-ragu. Jadi dari ibu sendiri udah pelajari aja dulu, nanti cari kebenarannya atau gimana gitu. Nah, sesampainya di sini dengan banyaknya tadi penjelasan yang Ustadz berikan, terus sesi diskusi Ustadz sama kakak saya tadi itu memberikan saya keyakinan yang lebih gitu, terus ya mungkin gitu sih. Bersedia bersyahadat pada malam hari ini? Sudah ikhlas lillahi ta'ala? Ya. Kalau ini nol, kalau ini lingkaran bukan nol, ini lingkaran ini 100%, masih ada 80%, masih ada sisa sedikit, lubang dikit. Misalnya masuk Islam hari ini yakin cuma 80%, 90%, 10% masih ada keganjalan. Mungkin ada, tapi nanti ya seiring berjalannya waktu kita mengaji. Kita mengaji ya, oke. Tapi yakin sudah masuk Islam ya? Ya. Tidak akan Mas Bambang tidak akan kembali lagi ke ajaran sebelumnya, ke agama sebelumnya nanti. Sudah yakin? Ya. Ini soalnya ini pertaruhan besar loh, ini pertaruhan kehidupan. Dunia akhirat ini dipertaruhkan ya. Bukan soal main-main, ini akhirat dipertaruhkan. Jadi sudah yakin tidak akan lagi nanti balik lagi ke Kristen, tidak.
Oke. Alhamdulillah. Ustaz, mari syahadatkan Ustaz. Bismillah. Baiklah, terima kasih Ustaz Ipung. Mas Bambang sudah bertekad bulat ya untuk kita berhijrah dari keyakinan yang awal kepada keyakinan Islam ya. Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini Allah taburkan kepada kita rahmatnya dan hidayahnya, maunah dan taufiknya. Ikuti saya ya. Karena syahadah itu adalah sebuah persaksian al-madkhalu ilal Islam, masuk ke dalam ajaran Islam, maka nanti setelah bersyahadat ada banyak konsekuensi atau amalan-amalan titah perintah Allah yang harus dilakukan, karena bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti ilahi man istata'a ilaihi sabila. Jadi rukun Islamnya ada 5 setelah bersyahadat, pintu masuknya, kemudian sholat, kemudian zakat, haji, dan shaum Ramadan. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, alhamdulillah ya, barakallahu fiik. Terima kasih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatina rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdik wa 'indika mastata'na na'udzubika minasy syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaik wa nusni 'alaika khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhluqu wa natruku man yafturuk. Allahumma ya kana na'budu wa laka nasali wa nasjud wa laka nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kafirina mulhaq. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbina arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan keislamannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidup sampai wafatnya kita semua, karena Allah menyatakan ya alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian sekali-kali mati meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan Islam. Terima kasih Mas Bambang, selamat ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Mbak Sinta, dalam Islam itu ada ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, dan ini konsepsi ini dijunjung tinggi dalam Islam. Tidak ada paksaan dalam beragama, la ikraha fid din, karena orang yang memaksa orang lain untuk masuk Islam itu hukumannya keras, tidak boleh di Islam itu tidak boleh. Misalnya saya nih memaksa Mbak Sinta masuk Islam, tidak ada, dan saya pun tidak butuh Mbak Sinta masuk Islam, tidak. Allah juga tidak butuh Mbak Sinta masuk Islam, tidak. Ustadz juga tidak butuh. Jadi
di Islam itu tidak ada perintah untuk ayo maksa masuk Islam. Tidak. La ikrah fiddin itu dijunjung tinggi, apalagi dengan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Untukku agamaku, untukmu agamamu. Jadi di Islam itu dijunjung tinggi toleransi, dan pada hari ini kami juga tidak berniat untuk mengajak Mbak Sinta masuk Islam. Cuman setelah kegiatan ini, setelah pengajaran ini, saya izin Mbak Sinta sendiri yang berbicara. Silakan. Silakan. Gimana? Kayaknya saya belum berniat berpendapat apa-apa. Alhamdulillah, kita akhiri kegiatan pada malam hari ini, dan semoga Allah memberikan karunia kebaikan, keberkahan, dan senantiasa hidayah untuk kita semuanya, sehingga kita nanti ketika mengakhiri hidup, Allah berikan kita dalam kondisi yang beriman dan husnul khatimah. Amin ya. Dan insya Allah kami tunggu Mas Bambang, kami tunggu nanti di depan pintu Ka'bah, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Kami tunggu Bu Ira juga di depan pintu Ka'bah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Kita akhiri nanti urusan ini secara adat. Maksudnya secara adat itu ada pembinaan dan seterusnya, nanti bagaimana kita bicarakan setelah off kamera ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.